Oke, semoga video ini bermanfaat dan tonton sampai habis. Jangan lupa like dan subscribe ya. Oke, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Rizky Mujib Nasihin. Kakak biasa dipanggil Kak Mujib. Nah, di video kali ini kakak akan membahas perkembangan model atom. Di perkembangan model atom perkembangan model atom terdapat dalam bab struktur atom. Nah, perkembangan model atom terbagi menjadi beberapa perkembangan. Yang pertama, perkembangan model atom Dalton, yang kedua perkembangan model atom Thomson, yang ketiga model atom Rutherford, yang keempat model atom Bohr, dan yang kelima model atom mekanika kuantum atau model atom modern. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama, model atom Dalton. Siapa yang tahu Bapak Dalton? Nah, iya. Bapak Dalton merupakan dari kebangsaan Inggris. Nah, Bapak Dalton dasar dari teorinya yaitu hukum kekekalan massa dan hukum perbandingan tetap, yaitu hukum Frost dan hukum Lavoisier. Atau hukum Lavoisier dan hukum Frost, kebalik. Nah, teori yang dikemukakan oleh Bapak Dalton antara lain yang pertama, atom merupakan materi terkecil yang tidak dapat dibagi lagi. Yang kedua, atom dari unsur yang sama mempunyai sifat yang sama, sedangkan atom dari unsur yang berbeda mempunyai sifat yang berbeda. Nah, yang ketiga, atom merupakan pemisah atau penyusun dari atom-atom sehingga atom tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Yang keempat, atom-atom bergabung membentuk senyawa. Yang keempat, atom-atom bergabung membentuk senyawa dengan bilangan bulat dan sederhana. Nah, kelebihan dari atom Dalton ialah mulai membangkitkan peneliti lain untuk meneliti model atom. Kekurangan atau kelemahan dari model atom Dalton ialah Dalton tidak dapat menjelaskan bahwasannya larutan dapat menghantarkan alur listrik atau tidak. Nah, gambaran model atom Dalton ialah seperti ini. Nah, itu. Gambaran model atom Dalton digambarkan sebagai bola pejal. Oke. Yang kedua, model atom Thomson. Nah, model atom Thomson dasar dari teorinya ialah percobaan sinar katoda. Baru tahu kan? Nah, teori yang dikemukakan oleh Bapak Thomson ialah atom terdiri dari muatan positif yang digambarkan seperti roti kismis dan elektron yang bermuatan negatif digambarkan sebagai kismis. Jadi roti kismis. Nah, rotinya itu bermuatan positif dan tersebar di dalamnya itu elektron yang bermuatan negatif yang digambarkan seperti kismisnya yang ada di roti tersebut. Nah, yang kedua, atom keseluruhannya bersifat netral. Nah, kelemahan dari teori atom Thomson ialah tidak dapat menjelaskan susunan muatan positif dan negatif dalam bola atom. Kelebihannya yaitu dapat membuktikan adanya partikel lain dalam atom, yaitu elektron yang bersifat negatif. Nah, berarti atom bukan merupakan materi terkecil yang tidak dapat dibagi lagi. Berarti Thomson mematahkan teori dari Dalton. Nah, adapun gambaran atom dari Thomson ialah sebagai berikut. Nih. Nah, ini gambarannya seperti roti kismis. Jadi rotinya itu bersifat positif dan kismis yang tersebar di dalamnya yang titik-titik itu elektron yang bermuatan negatif. Yang ketiga, model atom Rutherford. Nah, percobaan dari model atom Rutherford ialah hukum dasar dari model atom Rutherford ialah percobaan hamburan sinar alfa terhadap logam lempeng tipis emas. Nah, adapun teori yang dikemukakan oleh Rutherford ialah yang pertama. Nah, yang pertama, atom
terdiri dari inti atom yang bermuatan positif dan elektron yang beredar mengelilingi inti atom. Nah, yang kedua, atom bersifat netral karena jumlah proton dalam inti sama dengan jumlah elektron yang beredar mengelilingi inti. Dan yang ketiga, sebagian besar volume dari atom adalah ruang kosong. Nah, kekurangan atau kelebihan dari teori Rutherford ialah membuat kelebihan. Kekurangan dari teori Rutherford ialah tidak dapat menjelaskan kenapa elektron itu yang mengelilingi inti atom tidak jatuh ke dalam inti atom yang positif, yaitu proton. Nah, itu kekurangannya atau kelemahan dari teori atom Rutherford. Terus yang kelebihan dari teori atom Rutherford ialah membuat hipotesis atom tersusun dari inti atom dan elektron yang beredar mengelilingi inti atom. Nah, itu. Adapun gambaran dari teori atom Rutherford ialah sebagai berikut. Nah, seperti ini. Yang keempat, model atom Bohr. Nah, model atom Bohr, dasar dari teorinya ialah dengan percobaan spektrum atom hidrogen. Nah, adapun teori yang dikemukakan oleh Bapak Bohr yang pertama ialah elektron mengelilingi inti atom pada tingkatan energi atau kulit tertentu. Nah, yang kedua, pada keadaan normal elektron berada pada tingkatan energi terendah. Nah, keadaan ini juga disebut dengan keadaan ground state. Nah, yang ketiga, elektron dapat berpindah dari satu energi ke energi lainnya. Yang keempat, perpindahan elektron dari tingkatan rendah ke tingkatan tinggi disebut eksitasi, sedangkan dari tingkatan tinggi ke tingkatan rendah disebut deksitasi. Nah, kelemahan dan kelebihan. Tentu punya dong. Kelemahan dari teori atom Bohr. Yang pertama ialah hanya dapat menerangkan spektrum dari atom atau ion yang hanya mengandung satu elektron. Tidak dapat menerangkan spektrum dari atom atau ion yang mengandung banyak elektron. Yang kedua, tidak mampu menerangkan atom dapat membentuk molekul melalui ikatan kimia. Nah, adapun kelebihannya, kelebihan dari atom Bohr ialah dapat menerangkan elektron yang mengelilingi inti atom berada pada tingkatan energi atau kulit tertentu. Nah, adapun gambaran dari teori atom Bohr seperti ini. Nah, ini gambaran atom dari Bohr. Yang kelima, model atom mekanika kuantum atau model atom modern. Nah, di model atom mekanika kuantum ada 3 ilmuwan yang berperan, yaitu ilmuwan sebagai berikut. Gak apa-apa ya, muka kakak di blok dulu. Kakak akan memunculkan gambar dari 3 ilmuwan tersebut. Yang pertama yaitu Schrödinger, teori gelombang. Yang kedua, Wiener Heisenberg, asas ketidakpastian. Yang ketiga, Louis de Broglie atau Louis de Broglie, teori dualisme gelombang partikel. Udah minggir. Nah, gantengan muka kakak ya. Adapun teori yang dikemukakan oleh 3 ilmuwan tersebut antara lain, blok lagi muka kakaknya. Nah, yang pertama yaitu reaksi elektromagnetik bersifat diskrit, terdiri dari partikel kecil atau partikel. Nah, partikel radiasi oleh Einstein disebut dengan foton. Yang kedua, partikel yang bergerak sangat cepat
yaitu mempunyai ciri khas, yaitu ciri khasnya gelombang. Dan yang ketiga, kedudukan elektron dalam atom tidak dapat ditentukan secara pasti. Nah, yang dapat ditentukan adalah kemungkinan menemukan elektron sebagai fungsi jarak dari inti atom. Dan yang keempat, daerah sekitar inti atom dengan kebolehjadian ditemukannya elektron tersebar disebut orbital. O-nya gede karena besar. Enggak bercanda. Yang kelima, orbital digambarkan berupa awan yang tebal, tipisnya menyatakan besar atau kecilnya kebolehjadian ditemukannya elektron di daerah tersebut. Oke, mikir. Nah, adapun gambaran dari teori model atom mekanika kuantum sebagai berikut. Jangan dibuka akal lagi. Nah, itu perkembangan model atom. Ada 5. Kita ulang lagi. Yang pertama model atom Dalton, yang kedua model atom Thomson, yang ketiga model atom Rutherford, yang keempat model atom Bohr, dan yang kelima model atom mekanika kuantum atau model atom modern. Nah, mungkin sekian video dari kakak. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan jangan lupa like and subscribe. Karena kata teman-teman kakak atau kata-kata youtuber, subscribe itu gratis. Dan jangan lupa apabila menurut teman-teman video ini bermanfaat, silakan share ke teman-teman lainnya supaya dapat membantu membangun channel kimia ini. Nah, mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.